Bab 18. Bisakah diskon? Mendengar ini, Samudera Pang menoleh, matanya yang besar dan tajam menatap Harley Ye seperti melihat orang idiot. Hanya satu lirikan saja, Harley Ye mengerti. Dia terkekeh konyol, dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, merasa bahwa pertanyaan yang dia ajukan agak bodoh. Api bumi dan api sejati keduanya adalah api yang berasal dari langit dan bumi, namun secara hierarkis api bumi dan api sejati tidaklah sama. Api bumi dapat memurnikan esensi spiritual, apalagi api sejati, jauh lebih kuat dari itu. Tetua, aku mau beli gulungan kuno spiritual giok kuno ini. Memasukkan gulungan kuno spiritual giok kuno ke dalam sakunya, Harley Ye segera mengeluarkan 20 batu spiritual. Kalau begitu lanjut lihat, jangan mencuri apapun. Mengambil batu spiritual, kata Samudera Pang sambil berjalan pergi. Setelah Samudera Pang pergi, Harley Ye tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia memiliki api sejati dan sudah memenuhi syarat untuk memurnikan esensi spiritual. Selama dia memahami metode pemurnian dengan cermat, dia pasti akan bisa memurnikan esensi spiritual. Untuk sesaat, dia seperti melihat sebotol esensi spiritual menggantung di depan matanya. Dalam suasana hati yang baik, Harley Ye hendak berbalik, tetapi api sejati di tubuhnya sedikit bergetar. Ada harta karun. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Harley Ye. Ketika dia memilih senjata spiritual, api sejati di tubuhnya bergetar, kemudian dia memilih pedang Tianke. Setelah penetesan darah untuk pengakuan pemilik, dia mendapatkan metode rahasia pelatihan tubuh barbar. Sejak saat itu, dia menduga bahwa api sejati misterius di tubuhnya memiliki kemampuan untuk mengenali harta karun. Jika kamu bisa menghargainya, harta karun itu pasti luar biasa. Harley Ye menepuk perutnya, matanya seperti obor, menyapu semua yang ada di rak, sampai labu emas ungu menarik perhatiannya, dan api sejati bergetar kencang tiba-tiba. Tak perlu dikatakan lagi, memang kamu. Memandang harta karun itu, Harley Ye melangkah lalu memegang labu kecil di tangannya. Labu kecil itu hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, warnanya ungu emas, dan sedikit lusuh, kecuali beberapa rune yang tidak bisa dipahami yang dicat di semua sisi, tidak ada yang mengejutkan. Namun, Harley Ye tahu bahwa harta karun yang sebenarnya tidak bisa dilihat dari penampilannya. Bukankah pedang Tianke miliknya tidak begitu bagus? Itu hanya sebuah pedang berat, tapi berisi metode rahasia pemurnian tubuh yang menakutkan. Dengan lembut mencabut penutup labu, Harley Ye menutup satu matanya dan melihat ke dalam labu kecil, tetapi terkejut menemukan bahwa itu adalah dunia mandiri dengan banyak ruang, dan tidak masalah untuk diisi dengan belasan gentong air. Kamu menyukainya karena ruang yang besar di dalamnya. Harley Ye melirik api sejati dari lautan diafragma. Api sejati bergetar, tampaknya punya kebijaksanaan. Aku percaya padamu. Harley Ye tidak ragu-ragu, melihat harga yang ditandai di bawah labu, dan tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Alamak, 1300 batu spiritual. Bangkrut pun tidak bisa membelinya. Harley Ye mendecak, tetapi api sejati bergetar hebat. Anak muda, kamu suka labu kecil ini. Samudera Pang benar-benar master yang mendekat mendadak bagaikan hantu, muncul di belakang Harley Ye tanpa mengeluarkan suara, sehingga Harley Ye melompat kaget. Harley Ye terkekeh dan menggaruk kepalanya sedikit malu. Itu, Pang Tetua, bisakah potong harga sedikit untuk labu ini? Itu tidak bisa. Labu emas ungu ini memiliki ruang mandiri di dalamnya, 1300 batu spiritual, itu sudah sangat murah. Oh begitu, Harley Ye tampak menyesal. Melihat Harley Ye menunjukkan sikap malu seperti itu,
Samudera Pang mengangkat tangannya dan bertanya, berapa banyak batu spiritual yang kamu miliki? 1001. Kurang 200, kamu gunakan sesuatu yang lain untuk bayar. Mendengar ini, Harley Ye terbatuk kering, bergerak menuju Samudera Pang, dan kemudian mengeluarkan botol hitam kecil dari tas penyimpanan. Apa ini? Samudera Pang mengambil botol hitam kecil itu, lalu melepaskan sumbatnya, meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya dengan ringan. Tiba-tiba, orang ini tersedak dan buru-buru menutup sumbat botolnya. Makhluk kecil, ini adalah pil racun. Setelah tersedak beberapa saat, Samudera Pang meniup janggutnya dan menatap, dari mana kamu mendapatkan barang aneh ini? Aku memungutnya. Harley Ye menyentuh ujung hidungnya. Botol hitam kecil yang dia berikan pada Samudera Pang adalah diperoleh dari orang tua bongkok. Itu pasti racun kelas atas. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikeluarkan. Dia hanya bisa menggunakan pil haus darah. Memungutnya. Apa kamu membodohiku? Kalau begitu aku hanya punya sebotol pil haus darah ini. Harley Ye merentangkan tangannya. Kalau menurut tetua bisa, gunakan itu untuk menutupi selisih 200. Di usia muda, kamu tidak berniat membuat kemajuan, hanya bermain dengan barang-barang jahat. Samudera Pang bergaya seorang tetua yang mendidik generasi muda, tetapi orang ini berbicara sambil memasukkan botol hitam kecil itu dengan sangat sadar ke dalam sakunya. Pil haus darah itu terlalu beracun, jadi biarkan aku menyimpannya di sini. Labu emas ungu itu dengan paksa aku jual padamu. Mendengar ini, biarpun Harley Ye yang tenang pun tidak bisa tidak berkedut sudut mulutnya. Dia diam-diam mengatakan lelaki tua itu super licik. Dia jelas ingin, tetapi sengaja bersikap seolah-olah ini barang yang tidak berguna. Jika tidak tahu, akan benar-benar berpikir orang ini telah menderita kerugian besar. Meskipun dia mengutuk dalam hati, Harley Ye masih mengeluarkan 1100 batu spiritual. Labu emas ungu milikmu. Terima kasih tetua. Harley Ye memasukkan labu emas ungu ke dalam sakunya dan berjalan keluar dari paviliun harta karun dengan secepat kilat, takut Samudera Pang akan menyesalinya dan merebutnya lagi. Setelah Harley Ye pergi, Samudera Pang mengeluarkan botol hitam kecil itu lagi. Pil haus darah dari Istana Haus Darah, kali ini menghasilkan banyak uang. Samudera Pang tersenyum sambil memegang botol hitam kecil. Kembali ke puncak bukit, Harley Ye duduk bersila di bawah batu, dan mengeluarkan labu emas ungu. Belati menggores jari, dan sedikit darah menetes di atasnya, yang segera diserap. Hanya saja Harley Ye berharap ada rahasia dan konsepsi artistik yang tersembunyi di dalam labu emas ungu kecil itu, tapi ternyata tidak ada. Ini membuatnya sedikit kecewa. 1300 batu spiritual. Memegang labu emas ungu kecil, Harley Ye berdecak, memikirkan 1000 lebih batu spiritual, dan mau tidak mau merasa sedikit sakit hati. Aku masih ingin membeli beberapa botol cairan spiritual. Aku menggunakan seluruh kekayaanku untuk membelimu. Sambil menggelengkan kepalanya, Harley Ye memasukkan labu kecil itu ke dalam tas penyimpanan. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa saat labu emas ungu kecil itu dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, lingkaran cahaya ungu melintas dengan tidak signifikan, tetapi Harley Ye tidak menyadarinya. Setelah menyimpan labu emas ungu kecil, Harley Ye mengeluarkan gulungan kuno spiritual giok dan mempelajarinya dengan cermat. Lagi pula, dia belum pernah bersentuhan dengan bidang alkimia sebelumnya. Harley Ye menghabiskan 9 jam untuk memahaminya berulang kali, dan dia tidak meletakkan gulungan kuno sampai benar-benar familiar dengan metode pemurnian esensi spiritual. Proses pemurnian esensi spiritual tidak terlalu rumit, membutuhkan lebih dari selusin rumput spiritual, namun yang membuatnya lega adalah rumput spiritual ini tidak sulit ditemukan.
Pada saat ini, matahari sudah terbenam. Harley Ye memandang ke langit, tetapi masih berbalik dan melompat, menuju ke bukit belakang Sekte Heng Yue. Gunung belakang Sekte Heng Yue, meskipun kepadatan energi spiritual sedikit lebih lemah daripada gunung spiritual, ini juga merupakan tempat yang baik untuk memelihara rumput spiritual. Murid Sekte Heng Yue sering datang untuk mengambil rumput spiritual. Menurut catatan gulungan kuno spiritual Giok, Harley Ye melakukan perjalanan melalui hutan rimbun, bunga dan tanaman. Setiap kali dia melihat rumput spiritual yang dibutuhkan, dia akan menyimpannya di dalam tasnya. Setelah memetik 1 jam, rumput spiritual yang dibutuhkan hampir semuanya tersedia. Satu-satunya yang tersisa adalah bunga Yulan. Menghitung rumput spiritual yang dipetik, Harley Ye menemukan bahwa satu-satunya yang kurang adalah bunga Yulan. Bunga Yulan ini tidak lebih baik dari rumput spiritual lainnya, tempat ini tidak mungkin tidak tumbuh, kan? Gumam Harley Ye sambil bergegas ke hutan lagi. Dia beruntung, dan segera menemukan bunga Yulan. Rumput spiritualitas ini lembut, energi spiritual yang bertahan lama, dan seluruh bunga bersih dan putih, seperti salju, dan memiliki perasaan menyegarkan ketika memegangnya. Setelah mendapat bunga Yulan, Harley Ye tidak pergi. Untuk pertama kalinya memurnikan esensi spiritual, kemungkinan gagal masih sangat tinggi, dan dia perlu menyiapkan beberapa bagian lagi. Segera, bunga Yulan kedua mulai terlihat. Keberuntunganku sangat bagus. Harley Ye tersenyum, menginjak batu, melompat, melambai, dan memetik bunga Yulan. Tepat setelah mendarat, sebuah suara kesal terdengar. Bunga Yulan itu milikku. Ketika kata-kata itu terdengar, sesosok cantik sudah berjalan keluar dari bebungaan, tercermin dalam cahaya bulan, membuatnya sangat cerah dan bersih, seperti bunga teratai. Orang ini, lihat lebih dekat, bukankah itu Yasmin Su dari puncak Ren Yang? Bersambung. Bab 19. Pemurnian esensi spiritual Giok. Kakak seperguruan Su, sungguh suatu kebetulan. Melihat bahwa itu adalah Yasmin Su, Harley Ye berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan bunga Yulan. Bunga ini milikku, jika kakak seperguruan menginginkannya, cari sendiri. Harley Ye mengangkat telinganya, tetapi secara sadar memasukkan bunga Yulan ke dalam sakunya. Diberi muka tapi tidak mau. Yasmin Su segera menyerang, dengan cahaya putih menempel di tangan putih, telapak tangan menghantam. Apakah kamu bersikap begitu logis saat merampok rumput spiritual orang? Mata Harley Ye berkilat, dan bukannya mundur, dia bergerak maju dan meninju. Tinju terhuyung-huyung, dan keduanya terguncang kembali. Yasmin Su berteriak dingin, bergerak lagi, jari-jari kakinya menyentuh tanah, tubuhnya sangat ringan, dan pedang spiritual terbang keluar dari lengan bajunya dan dia memegangnya di tangannya. Bisikan angin sepoi. Dengan teriakan dingin Yasmin Su lagi, pedang spiritual itu bergetar, dan auranya tertinggal, dia menunjuk dengan pedang dan menembus udara, tetapi ada suara nyanyian angin yang sangat tajam. Setelah melihat ini, wajah Harley Ye menjadi dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yasmin Su akan menggunakan metode rahasia dan teknik hitam, dan setiap serangan adalah langkah pembunuhan. Dia yakin bahwa jika dia tidak membuat pertahanan, dia akan ditusuk oleh pedang. Segera, dia mengeluarkan pedang-pedang Tianke yang dia bawa. Bang! Suara benturan logam datang, pedang Tianke bersenandung dan bergetar. Harley Ye juga terkejut kembali, dan yang lebih penting lagi, bisikan angin sepoinya Yasmin Su meskipun terhalang, ada bilah angin yang tersebar dan terbelah. Salah satunya merobek pakaian Harley Ye dan bahkan ada tanda darah di wajahnya.
Niat membunuh terlalu berat, kamu tidak akan dapat mencapai hasil yang benar. Dengan keberhasilan satu jurus, Yasmisu mengayunkan pedangnya lagi, memotong bilah angin setengah bulan, dan memotong udara. Membunuh sesama murid demi sebatang rumput spiritual. Kakak seperguruan Su, apakah niat membunuhmu yang berat atau niat membunuhku yang berat? Harley Ye benar-benar marah, dan dia benar-benar merasakan niat membunuh di pedangnya. Pembunuhnya adalah dia, tapi dia hanya justru bersikap masuk akal dan benar. Secepat kilat, Harley Ye melangkah maju, energi sejati ditanamkan pada pedang Tian Ke, dan pedang membelah horizontal. Bang! Itu adalah suara benturan logam lagi, dan mereka berdua mundur dengan mengerang. Harley Ye meraih kemenangan besar dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada Yasmisu. Namun, dia baru saja melangkah keluar, dan ada angin telapak tangan yang kuat bersiul dari sisi diagonal. Alam Ren Yuan, Harley Ye berkedip. Dalam sekejap, dia buru-buru melemparkan tinjunya untuk bertemu. Hanya saja orang dalam kegelapan itu bergerak terlalu cepat, dan dia melakukan gerakan yang terburu-buru dan gagal mengumpulkan energi sejati, jadi serangan mendadak itu membuatnya tertendang balik. Berani sekali, bahkan berani menyerang orang-orang dari puncak Ren yang kami. Dengan suara yang datang seperti angin, bayangan putih melintas di hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu langsung menindas Harley Ye dan melambaikan tangannya dan menebasnya secara diagonal. Melihat ini, Harley Ye buru-buru mengangkat pedang Tian Ke secara horizontal di depannya. Bang! Orang yang menyerang, menamparkan pedang Tian Ke dengan satu telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan mengguncang kembali Harley Ye. Sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya, dia menamparkan jantungnya dengan satu telapak tangan lagi. Semuanya datang terlalu cepat, biarpun kemampuan tempurnya sangat tinggi, juga tidak bisa bereaksi cepat. Orang yang menyerang adalah alam Ren Yuan yang asli. Kekuatan tiraninya, ditambah dengan serangan diam-diam, tidak memberinya ruang untuk melawan. Ops! Ketika tubuhnya berhenti, Harley Ye memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Harley Ye bisa melihat wajah orang yang datang. Itu adalah seorang pria muda berjubah putih, yang termasuk elegan, menunjukkan temperamen lembut dalam gerakannya, tetapi ada senyum menjijikkan di mulutnya. Kakak seperguruan Han Diki. Melihat orang yang datang, Yasmisu tiba-tiba tersenyum manis, dengan kekaguman di matanya yang indah. Adik seperguruan Su, apakah kamu baik-baik saja? Pemuda bernama Han Diki tersenyum seperti mentari, tetapi itu sangat munafik. Aku baik-baik saja. Yasmisu tersenyum malu ketika dia diperhatikan seseorang, tetapi ketika dia melihat Harley Ye dalam sekejap mata, embun beku muncul di pipinya lagi. Kakak seperguruan, dia adalah Harley Ye. Oh. Mendengar ini, Han Diki langsung menjadi tertarik, dan memandang Harley Ye dengan main-main. Jadi, kamu adalah murid magang baru dari Sekte Heng Yue. Dengan kultivasi alam Ren Yuan, benar-benar melakukan serangan diam-diam. Harley Ye mencibir, dan hatinya tidak bisa menahan amarah. Jangan berpikir bahwa dengan mengalahkan Dragon Zhao si pecundang maka kamu tidak akan terkalahkan. Kamu harus tahu, di mataku, kamu masih lemah dan rentan. Sebuah seringai melintas di sudut mulut Han Diki, puncak Ren yang memberimu muka, dan kamu tidak menerimanya, benar-benar tidak tahu dihargai. Dendam serangan diam-diam hari ini, aku akan mengingatnya. Aku menunggumu untuk membalas dendam. Han Diki tersenyum mengejek. Setelah mengatakan itu, Han Diki berbalik dan berjalan ke Yasmisu dengan langkah elegan. Kemudian dia memegang bunga Yulan dan menyerahkannya kepada Yasmisu dengan anggun, dan berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Su, ini untukmu. Terima kasih kakak seperguruan.
Yasmisu menunjukkan senyum malu-malu, dan rona merah lain muncul di pipinya. Ayo, kembali ke puncak Renyang. Ya. Keduanya pergi berdampingan, meninggalkan Harley Ye yang terhuyung-huyung. Aku ingat dendam ini, kamu tunggu aku. Dengan mata dingin di matanya, Harley Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dengan keras. Dia tidak pergi, dia menemukan tempat rahasia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ketahanannya yang luar biasa memungkinkan luka-lukanya sembuh, dan dia terus mencari bunga Yulan. Dia membutuhkan bunga Yulan untuk menyempurnakan esensi spiritual, sehingga mampu mengisi lautan diafragma yang berkapasitas besar dengan esensi spiritual, sehingga dia dapat membuat terobosan secepat mungkin. Subuh, dia berjalan keluar dari gunung belakang. Setelah hampir 10 jam kerja keras, hanya 9 bunga Yulan yang ditemukan, tetapi itu sudah cukup baginya untuk mencoba memurnikan esensi spiritual. Puncak bukit yang sama lagi. Setelah Harley Ye memadatkan energi dan menenangkan pikirannya memanggil api sejati, mengendalikan api dengan metode perlindungan energi untuk memadatkannya menjadi tungku api. Kemudian rumput spiritual dilempar ke dalam tanpa pandang bulu, api sejati melonjak, dan rumput spiritual dilempar langsung menjadi abu di tempat. Apinya terlalu kuat, Harley Ye diam-diam berkata dalam hatinya, lalu dengan mantap mengendalikan api sejati untuk menurunkan api. Lebih dari selusin tanaman spiritual rumput dilemparkan ke dalamnya. Rumput spiritual dengan cepat layu, dan tetesan berbagai cairan diekstraksi. Ini adalah proses yang lambat. Harley Ye memiliki pikiran yang kosong, berkeringat, dan konsentrasi energi yang tinggi. Meskipun dia gagal beberapa kali, dia juga menemukan trik. Saat abu rumput spiritual di tanah terus meningkat, dia secara bertahap menjadi mahir dalam mengendalikan api. Tidak tahu kapan, ada aroma obat di atas bukit. Keluar, mengikuti Harley Ye, awan cairan spiritual terbang keluar dari kuali api dan diambil olehnya dengan botol giok. Hush. Menghembuskan napas lelah, Harley Ye menggenggam erat 3 botol esensi spiritual, dengan rakus menghirup aroma obat yang melimpah dari botol. Kerja keras akhirnya tidak sia-sia. Menyeka keringat panas dan mencium aroma obat, Harley Ye hanya merasakan banyak kelelahan. Hanya saja tidak tahu seberapa efektif obatnya. Bergumam pada dirinya sendiri, Harley Ye mengangkat kepalanya dan menuangkan sebotol esensi spiritual ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, Harley Ye terkejut. Esensi spiritual yang masuk ke dalam tubuh ibarat aliran air yang mengalir melalui berbagai meridian tubuh, menenangkan rasa lelahnya, menyehatkan limpa dan ginjalnya, dan kekuatan yang terkandung dalam esensi spiritual mengisi kembali energi sejati yang dikonsumsi dalam pemurnian cairan spiritual. Harley Ye menghela nafas kegembiraan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, karena penggunaan cairan spiritual yang terus-menerus membuatnya menyentuh ambang penghalang alam Ningki tingkat 2. Semua dalam sekali jalan. Harley Ye menuangkan sisa 2 botol esensi spiritual ke dalam mulutnya sekaligus. Pada saat ini, api emas menyembur keluar. Dari kejauhan, Harley Ye terbakar dengan api keemasan, rambut hitam panjang berkibar tanpa angin. Dengan dia sebagai pusatnya, pusaran energi spiritual besar terbentuk. Harley Ye selalu bersedia menerima apa saja yang datang, dan tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang menelan energi spiritual langit dan bumi. Entah kapan, terdengar suara seperti itu. Bersambung.